Ada ibu-ibu berdatang bertanya sama saya, dia bilang, Ustaz, jeleknya itu sifatnya tetanggaku. Kenapa lagi bu? Masa tahu istrinya belum pikirin kuburna, baru 3 bulan meninggal istrinya kawin lagi. Saya bilang, itu tetanggaku masih hidup istrinya kawin nih. Itu takur. Kalau nak kena maki penyakit gula, dek na gaga nyamang. Nah bilang orang di kampungku, anu Ustaz, sakit apa kayak Nah bilang kombinasi. Apa sih itu kombinasi? Nah bilang anu, satu mau gula, satu tidak mau gula. Aku bilang bukan kombinasi, komplikasi. Nah bilang yo kau mau kasih lurus si kakoton sih ada sikolamu. Coba tuh. Ini cerita wallahu alam benar atau tidak. Usianya sudah 75 tahun. Ini bapak, setiap dia panggil istrinya sayang. Sayangku ada tamu. Sayangku buka pintu. Sayangku bikin es dulu. Kata cucunya, kakek romantis betul ya. Dia panggil cucunya, jangan kau ribut. Ku lupa namanya nenekmu. Saya pergi mall ibu. Setiap saya jalan, itu tangannya istri saya di sini. Wih, orang cakap, Ustadz romantis sekali, pegang tangannya istri. Saya bilang jangan salah, karena kalau lepas tangannya banyak diambil. Bapak merasa hebat banyak pengikut, masuk pilcaleg. Negara kita negara konstitusi, bukan negara rimba. Kalau bapak merasa hebat ikut pilkada, masuk jadi calon anggota DPR, masuk jadi anggota calon bupati, independen. Lalu apa? Perbaiki negaramu melalui konstitusi. Saya bilang sama mahasiswa saya, tidak usah kau demo deh. Kau kasih macet jalan, orang mau pergi rumah sakit akhirnya wafat di jalan karena tertutup. Kalau kau mau perbaiki negaramu, kau pulang kampung ke kabupaten, cari kau 1.500 suara kau bisa jadi anggota DPR, dapat kau 3.000 kau bisa jadi ketua DPR, perbaiki negaramu melalui konstitusi. Itu begitu caranya. Jangan kita maki-maki, saling menghina. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau kita berbeda pendapat dalam hal ini. Soleha, tidak usah cemaskan soal kantongnya, tidak usah cemaskan soal isi perutnya, cemaskan akhlak dan agamanya. Dan salah satu cara agar anakmu soleh dan tidak keras hati, tidak kepala batu, jangan kau kasih makan uang haram. Bapak boleh bisnis di luar, tapi hati-hati membawa uang pulang ke rumah, karena itu akan menjadi darah daging anak dan keturunan kita. Suami sayangi istri, istri hormati suami. Tidak gampang tong itu kodon jadi suami. Lihat ini suami tak kodon muka-muka kasihan semua ini. Lihat nih, batena itu kodon pergi cari konsumen. Biar hujan, batena orang jelek namanya cantik, tapi pada bohong itu. Untuk apa? Yang penting lagi balakah. Itu bikas yang harga dirinya suamimu begitu. Maka harga itu kalau pulang nih. Yang kau baru datang langsung mana HP nu hap dong yang tong ini laki tolo ini. Pelan-pelan juga. Nah kira gampang jadi. Jangan tahu ibu saya serius tong ini. Wakili perasaan laki-laki. Sekarang pertama, apa sebab orang bercerai-berai? Satu, penyebabnya orang cerai-berai kepentingan kekuasaan politik. Saudaraku prajurit TNI, jangan kau menjadi penyokong satu partai atau satu calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, bahkan sampai calon presiden sekalipun. Kalian lebih terhormat daripada calon presiden. Siapa yang ditugaskan menjaga NKRI? Siapa? Capres. Siapa ditugaskan? Kalian TNI. Maka harga diri Republik Indonesia, prajurit TNI yang tertinggi, jaga Republik Indonesia, bukan jaga pribadi seseorang. Itulah TNI. Saya bilang sama mahasiswa saya, Dek, kamu tidak usah cita-cita jadi pegawai negeri. Belum tentu diterima, persaingan ketat, berapa juga gajimu. Orang sekarang mau jogok sampai 500 juta mau jadi pegawai negeri. Nah sampai pensiun kau tidak bisa kembalikan itu 500 ribu. Kenapa kau tahu? Saya tahu Pak. Kenapa? Saya pegawai negeri. Gali lubang tutup lubang.
Saya bilang sama sekampungku, gajiku 9 koma. Wih, banyak Ustadz. Artinya tanggal 9 sudah koma. Gimana supaya Allah jaga suami tak? Bersedekah, karena sedekah itu tolak bala. Bangun maki tengah malam, minta pertolongan Allah, sholat hajat namanya. Ya Allah, lindungi suamiku, hindarkan dari wanita jahat. Ya Allah, ini ada uangku 5 juta. Saya tolak bala, bawa ke masjid, bawa ke anak yatim, bawa janda-janda tua, tolak bala. Mudah-mudahan 5 juta ini Allah hindarkan suamiku dari wanita jahat. Bismillah. Coba pakai. Yang jadi masalah kalau suami tak bangun tongi sholat tak hajat. Karena tahu Tommy rumusnya. Selesai sholat, ya Allah, capek malia istriku. Marah-marah saja kerjanya, ya Allah. Weh, dede bateku nasesa. Sampai ada itu temanku, ibu. Temanku, nah bilang, Ustaz, selama saya selalu dengar ceramah Ustaz, sekarang istriku jadi malaikat nih. Wih, hebat nak tahu, tapi nah bilang, tapi malaikat pencabut nyawa Ustaz. Ini yang banyak dilanggar sekarang perempuan. Begitu suaminya pergi kerja, langsung Tomina telepon teman SMA-nya dulu. Datang mako, pergi mi suamiku. Hele bu, dengar, tidak boleh memasukkan laki-laki lain ke rumah tanpa izin suami. Sepupuku Ustaz, baik sepupu 1 kali, sepupu 2 kali, sepupu lain kali, tidak boleh. Sekarang banyak orang terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga. Ini penyakit kita semua. Ada suami, ada istri berselingkuh. Nah protes ke ibu-ibu. Nah bilang, Ustaz, lebih banyak laki-laki selingkuh daripada perempuan. Siapa bilang? Sama jumlahnya. Kenapa bisa? Tidak mungkin laki-laki selingkuh sama laki-laki. Masa ada laki-laki baik-baik, sholatnya bagus, sedekahnya baik, tampangnya baik, tutur katanya lembut. Masa dia pergi berselingkuh? Itu tidak masuk di akal. Akhirnya kami yang baik-baik ini kau curigai juga. Yang bener aja bos. Sampai pulang, sampai HP-nya suamimu kau periksa. Oi. Dengar baik-baik. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, tutur katanya lembut, penampilannya menawan, dia urus anak-anaknya di rumah, dia hormati mertuanya, biar perempuan mana yang goda, dia akan berkata, ada bidadari surga di rumahku. Larang, apalagi sampai meneteskan air mata ibu, bapakmu. Bahkan menurut tafsir ulama tentang ayat ini, bapak mau berbuat baik, yang disebut ayat kaulan karimah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak mau bangun masjid, transfer. Pak Sandi mau bangun masjid di Gorontalo, transfer duitnya. Bukanlah suatu kesalahan. Itu bisa, amalnya tidak berkurang. Pak Sandi mau bangun panti asuhan di Padang dengan mentransfer, itu juga suatu kemuliaan. Tapi menurut ayat ini, Pak Sandi mau berbuat baik, Dasat mau berbuat baik kepada orang tuanya, akhlak mulia jangan kau transfer. Tanganmu dengan tangannya orang tuamu. Itu yang disebut akhlak mulia kepada orang tua. Maka masuk tahun baru besok, yang ibu bapak masih ada orang tuanya. Ayo, kalau masih selokasi dengan kita, belilah baju yang baru. Belilah makanan kesenangan orang tua. Datang pagi hari selesai sholat subuh, persembahkan kepada orang tua dan minta didoakan. Itu jauh lebih mulia doanya ibu bapak kita daripada doanya seorang ulama. Untuk anak. Jadi kan biasa kita lebih senang minta didoakan sama ulama daripada dari ibu bapak kita. Ketemu ulama, cium tangannya, salah tidak. Tapi ketika ibu bapakmu kau tidak cium tangan, tidak ada gunanya mencium tangan ulamamu. Orang tua, cium tangannya, muliakan, bawa makanannya, kesenangannya. Jangan sampai datang orang tua kita dari kampung, kita telepon, Pak saya sibuk, itu ada sopir, bapak mau kemana saja sudah siap temani, mau makan ada pembantu yang sudah layani. Orang tua kita bukan diserah. Sawahnya orang dikerja, lalu bagi hasil. Ya termasuk ekonomi ya lemah lah, kalau tidak dikatakan miskin. Nah, ada baju batiknya itu
Karena senang, kemana-mana saja dia pakai. Sholat Jumat, pengantin, ke Makassar, dia pakai. Akhirnya lapuk dia punya sini. Lapuk kerabajut belakangnya. Lalu dia bilang, tolong balik itu. Kan biasa saya pun mungkin Pak Sandi mungkin dapat juga itu. Ketika kita masih sekolah dulu di kampung, kalau sudah lapuk ini ditukar, dibalik ke jahitannya. Sayangnya beliau wafat sebelum selesai jahitan kerah bajunya dan tidak sempat digunakan. Saudaraku yang masih hidup orang tuanya, kalau Allah beri rezeki tahun